Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku kekasih Tuhan. Selamat berjumpa di GKJW Lawan. Nah, hari ini saya bacakan tentang perintah Tuhan Yesus, di mana sering dikenal dengan amanat agung. Seringkali kalau bicara amanat agung itu Matius 28, tapi saya bacakan yang versi Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu firman Tuhan. Kita tahu biasanya kalau kita sudah masuk bulan Desember, berberan katanya orang Jawa, gede-gedenya sumber kan. Sudah jadi tradisi Malang Selatan, gereja kita di daerah lereng-lereng gunung, pinggir laut. Tradisinya kalau hujan longsor, banjir. Baru-baru ini di Batu kan terjadi juga. Dan konon katanya sih itu akibat salah satunya kecerobohan manusia itu sendiri. Coba kalau hutan dibakar atau tidak sengaja kita buang puntung rokok pas rokokan, pada waktu tidak musim hujan itu saja. Kobong kabeh. Pohon yang besar yang merangkas tumbang semua gara-gara terbakar dan takut banjir. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan agar itu tidak terjadi. Salah satunya juga berita Injil diwartakan kepada semua makhluk. Umumnya kalau sasaran Injil kan habiskan, itu tidak salah, benar juga. Tetapi jangan lupa manusia ini terkait dengan alam semesta, ekosistem bahasa modelnya kan. Nah, tadi firman Tuhan, pergilah Injil kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk itu bahasa Inggrisnya preach the gospel to all creature. To all creature itu ciptaan kan bukan hanya manusia dong. Nah itu Bapak, hari ini saya pakai baju pamong. Ini ada catnya, ini warisan jaket pamong dari GKJW Malang atau Palu. Nah, jadi pamong tidak mudah. Kalau hanya cerita, ngandani, nuturi, ya semua orang mungkin bisa. Tapi kalau memberi teladan, nah ini kalau agar kita bersama dengan alam, karena Tuhan memerintahkan untuk mewartakan Injil kepada seluruh ciptaan termasuk alam semesta. Orang Jawa bilang mama yuhayuning kawon, itu salah satunya anak-anak kita harus kita warisi tradisi iman budaya memelihara alam semesta menurut citra iman Kristen. Nah, sekali lagi, jadi pamomong tidak mudah dalam budaya Jawa. Itu umumnya adalah Semar, Gareng, Petro, Gagong. Itu simbol dewa yang menjadi manusia, yang malah jadi pembantu itu sering dianggap strata sosial paling rendah. Untuk itu kita ikuti video yang satu ini. Selamat mengikuti. Saudara-saudara, selamat pagi. Posisi saya sekarang itu sedang di Bukit Kunir, yaitu wisata kebun teh di Lawang Wonosari. Jalannya seperti kita tahu, seperti halnya umumnya jalan di bukit-bukit itu ya, menanjak bebatuan. Ini kebetulan ada turis domestik ini, anaknya teman. Ini namanya Rainer. Saya pengen tahu, Rainer, waktu kamu jalan naik itu, kamu merasa capek nggak, Dek? Gimana? Ya capeknya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak capek ya? Nggak ya? Cuma kakinya yang capek. Kakinya yang capek ya? Oke, terima kasih. Nah ini si kecil ini tadi sebetulnya waktu berangkat agak apa itu? Mabuk. Tapi ini tadi saya hitung mulai tidak ya, sekitar 15 menit nggak merasa capek. Kalaupun capek sedikit. Luar biasa ini. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya sekarang sudah nyampe di komplek kebun teh, namanya Bukit Kunir. Di belakang saya itu Bapak, background dari Bukit Kunir. Kalau misalnya ke arah timur, di sebelah
sebelah barat. Nah itu kalau sunrise itu adalah Bromo, tapi ini sudah sekitar jam 10, jadi ya mohon maaf nggak kelihatan. Orang desa biasanya kalau naik ke atas gunung itu kan menanjak ini dianggap target yang harus dikalahkan, tapi sebagai sahabat, sehingga seperti tadi Rainer masih kecil, walaupun sebetulnya badannya capek, tapi karena dinikmati alam ini sahabat kita, tidak terasa capeknya. Itu yang terjadi. Pesan ini mengingatkan firman Tuhan yang ada di Injil Markus pasal 16 ayat 15. Tuhan Yesus versi Amanah Agung itu tidak selalu baptiskan orang menjadi muridku, tetapi kabarkanlah Injil kepada semua makhluk. Semua makhluk itu bisa alam semesta. Itu dalam bahasa Yunaninya sudah jelas sekali. Ketisis itu bukan hanya antropos manusia, tapi juga alam semesta ini menerima kabar kemenangan Injil, ada rekonsiliasi kematian Yesus, pendamai bagi semua, termasuk manusia tidak boleh memperlakukan alam semau gue, tapi ini dihargai ciptaan Tuhan yang harus dipelihara, dikembangkan. Bahasa Inggrisnya sustainability, ada kehidupan berkelanjutan. Itu kabar Injil. Nah kemudian di versi bahasa Jerman itu lebih jelas lagi, predikat alle Kreatur, predikat Evangelium alle Kreatur. Alle Kreatur, kabarkan Injil kepada semua ciptaan itu jelas bukan hanya manusia, tapi totalitas ciptaan. Harmoni, dalam budaya Jawa melihara harmoni, juga termasuk filsafat Cina itu ada yang disebut yin yang mempengaruhi filsafat kungfu itu. Ada keseimbangan, kalau boneka itu putau ong, boneka yang tak bisa jatuh. Nah itu keseimbangan hidup itu antara jiwa raga, termasuk Injil juga alam semesta, bukan hanya manusia, itu sasaran Injil. Nah selamat mengemban amanah agung, jangan alam semesta diperkosa, dihabis-habiskan, tetapi dipelihara. Ingat Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, paradiso bahasa Persia, surga bahasa Inggris, paradise, itu bukan hanya untuk mengolah, tapi angrekso, memelihara. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Selamat pagi.